Oke, kita lanjut lagi untuk ngoding UMKM digital. Nah, di UMKM digital ini tugas kita itu adalah cari referensi UI. Oke, ini tugas kita sebenarnya simple aja, cari redesign. Kita harus ngeredesign menu box. Jadi kalau lo lupa ya, gue coba ingetin lagi. Gue coba login dulu ya, biar maksudnya redesign tuh gimana sih? Oke, kita coba login. Ini ya. Dia apakah dapat tokennya? Kita coba cek ya. Dia nge-call nggak? Oke, dia nge-call. Ini Postman kita tutup lagi, udah nggak penting. Dia nggak dapat ya. Kita coba cek tokennya. Tokennya udah expired ya. Oh iya, dia udah nggak bisa nih. On authentication. Oke, tokennya udah expired ya. Jadi kita harus login ulang. Oh iya, tokennya nggak ada. Kan tadi gua hapus ya tokennya. Sorry, 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 sorry. Nah, ini kalau misalkan kayak di Laravel itu ada PHP session ID ya. Ini bawahan nih kalau di Laravel. Text tag-nya pakai apa aja? Oke, text tag-nya ini kalau untuk WA itu pakai Node.js, kita pakai Express, depannya pakai React. Tapi React-nya bukan React yang pakai JavaScript ya, kita pakai yang TypeScript. Kalau buat UMKM juga sama, depannya kita pakai React, pakai yang TypeScript juga, bukan yang JavaScript. Jadi full kita TypeScript. Nah, terus kalau UMKM itu backend-nya kita pakai Laravel yang versi 11 yang baru ya, jadi nanti biar dia nggak ketinggalan. Oke, kita masuk lagi universe. Nah, yang ini baru nih, loginnya itu adalah sebentar, 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 gue ingat-ingat dulu. Login. Nah, passwordnya baru nih yang ini nih, tadi gue kebalik. Oke. Nah, login berhasil. Oke. Dan di sini gue pakainya itu ini ya, apa namanya, komponen versi gue sendiri. Jadi gue nggak pakai library komponen orang, gue pakai library komponen punyanya Angelin. Kebetulan Angelin gue yang buat, jadi ya punya gue sendiri lah. Nah ini ya tugasnya, kita mesti ngeredesign ini, gimana caranya supaya dia jadi lebih bagus lah. Nah tadi gue dapet referensi kayaknya kita mau bikin kayak meta bisnis, kayak punyanya Facebook ya. Tapi eh, kayaknya tuh bakal panjang sebenarnya. Terus tugasnya adalah tambah menu untuk akses, terus buat halaman pengguna. Oke, kita ngeredesign, kita coba eh, apa ya? Kita coba skip dulu ya. Kita nanti coba tambahin menu akses, terus sama kita nambahin buat halaman pengguna. Nah, kemarin kan menu kita itu udah by database. Jadi menu ini udah by database dan eh, simpelnya kalau misalnya kita mau nambahin menu, kita tuh cuman perlu eh, entah injek dari database. Ini sebenarnya langkah yang salah, langkah yang sembrono banget. Harusnya kita bisa bikinnya dari sisi front end. Cuman karena tampilannya juga belum ada dan itu jadi makan waktu lagi, gue coba injek aja dulu. Di sini ada pengguna, terus gue mau nambahin master. Ada master. Oh enggak. Eh, Menu. Nah di sini namanya menu. Nah, untuk akses kita ganti jadi master ya. Oh, enggak. Manajemen aja. Oh, enggak. Nanti dia malah jadi sama.
master aja, master. Oke, ID-nya masih sama. Nah, di sini kita coba refresh. Nah, muncul ya. Oh, ini kurang margin. Database buat WA-nya pakai Firebase kah, Bang? Enggak. Database WA-nya gue pakai MySQL. Jadi nanti semua chatting-chatting, broadcast, dan segala macamnya itu disimpan di database. Kira-kira gitu ya. Kalau pakai Firebase, banyak nanti kita guys. eh kita kasih margin ya. Tadi marginnya jelek cuy. Di dashboard eh kita kita edit ya. Kita editnya berarti di children ya. Karena kan kita niatnya itu mau ngasih margin yang ini. Jadi kita ngeditnya di children. Nah, ini di row children kita kasih aja di sini MB misalkan 3. Iya bener coy, ini tuh nggak muncul di sini tuh pesannya itu, dia cuman join doang. Ini salah gue nanti settingnya. Oke, kita coba pastiin dulu ya. Oh, pendek banget. Kita kasih lagi deh MB 5. Oh, malah kejauhan. MB 3. Loading dia ternyata. Hmm, ini kayaknya kejauhan juga deh. Kayaknya kita jangan kasih MB deh. Kita pakainya MT aja nih. MT, di sini juga MT. Nah, oke ya. Kita samain dua. Yang the parent sama children. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi tugasnya. Tambah menu, oke. Buat akses master, oke. Terus buat halaman pengguna. Oke, kita coba tambahin ya. Tambah master menu, oke. Bikin form dan API untuk pengguna. Kita bikin menunya aja dulu kali ya. Berarti pakai WebSocket Bang, biar real time. Ini untuk lu nih pasti nanya untuk WA ya. Jadi eh, untuk WA ini mungkin ya pada akhirnya memang kita harus pakai apa, WebSocket ya, socket.io pada akhirnya gitu. Karena ini buat real time. Malah sebenarnya niat hatinya gue mau pakai Flux, nggak pakai Node.js. Cuman karena gue belum pede bikin tutorialnya buat Flux, jadi kita pakai Node.js aja. Ya buat real time memang pada akhirnya nanti gue pasti bakal pakai socket.io. Cuman itu nanti. Eh, dan juga kalau misalkan kalian ngeh ya, mungkin kalau kalian belum belum pernah masuk ya di beberapa platform layanan yang ada di Indonesia, CRM atau layanan WA bisnis, sorry, iya WA bisnis untuk nambahin marketing atau nambahin engagement dan segala macamnya gitu. Itu yang berbayar puluhan juta. Itu biasanya mereka tuh punya satu satu account untuk WA eh, yang didaftarkan gitu, dan dia tuh biasanya tuh nggak bisa nambahin WA baru kira-kira gitu. Jadi satu platform itu cuman stop di satu WA aja gitu, jadi terpusat di satu WA. Nah, nanti di bawahnya itu dikasih agent-agent atau user-user baru gitu yang nanti bisa ngelola si WhatsApp yang sama. Jadi satu parent WhatsApp, di bawahnya tuh dikasih kayak user-usernya kayak gitu ya. Jadi nanti yang bisa ngakses ini siapa, yang bisa ngakses ini siapa gitu. Nanti di 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 delivered by
by akses, terus semua sama pesannya nanti apa yang bisa diakses. Nah, itu di banyak perusahaan-perusahaan layanan kayak WA kayak gitu ya, untuk broadcasting dan segala macamnya yang dipakai sama bank-bank gitu kayak di bank. Itu memang banyak yang konsepnya tuh kayak gitu. Si pihak ketiganya tuh nyediain platformnya seperti itu. Nah, gua nanti niatnya itu sedikit custom. Jadi untuk WA apa di satu platform itu kita bisa masukin atau kita bisa connect WA banyak. Jadi di satu halaman web kita bisa connect 4 sampai 5 WA. Nomor-nomor WA ya. Jadi nomor WA gue batasin hanya sampai nomor sampai 5 nomor WA aja supaya nggak terlalu banyak dan nggak berat banget nanti di server. Jadi di satu aplikasi lu bisa ngelola 5 nomor WA secara berbarengan kira-kira gitu. Nah, ini kan ngebantu banget kalau misalkan buat eh, perusahaan-perusahaan atau mungkin orang-orang yang bergerak di bisnis untuk mengelola bisnisnya, untuk masarin bisnisnya, kira-kira gitu. Dan memang nanti aplikasinya itu use case-nya kita bakal coba pakai untuk properti. Oke, kira-kira gitu ya detailnya. Sebentar. Kita lanjutin lagi. Ini jadi panjang mana-mana nih. Hmm, buat teman pengguna, buat akses. Nah, ini ada tricky nih ya. Jadi kita kan punya menu di database. Di menu-menu database ini kita tuh sebenarnya udah setup ya URL-nya. Ini udah di URL-nya, kita udah setup URL-nya. Sebenarnya nanti ada dua cara untuk kita setting router. Jadi kita kan perlu setting router ya di React untuk front end-nya. Nah, setting routernya tuh nanti ada dua cara ya. Ada cara pertama adalah kita secara manual. Jadi kita ngimport manual kayak gini nih, kita bikin manual. Nanti eh, path-nya itu kita bakal matching kan sama si URL yang ada di database, kira-kira gitu. Itu cara pertama dan itu cara yang paling mudah. Nggak lama juga, tapi kalau misalnya cara kedua adalah nanti kita bakal nge-call. Jadi nanti di sini kita bakal kasih fungsi call API untuk ngambil menu yang ada, kira-kira gitu. Nanti dia bakal nge-generate template untuk browser root-nya, untuk routing-nya, kira-kira di situ. Jadi nanti kalau misalkan path-nya adalah slash, dia ngambil apa, nanti kita pakai kondisi switch juga bisa. Nah, itu sebenarnya cara yang paling dinamis dan yang paling enak nantinya. Jadi kalau misalkan kita ada tambahan menu di sisi aplikasinya gitu ya, kayak misalkan Gojek gitu ya, dia udah main menunya itu udah bukan update aplikasi, tapi udah settingnya by database gitu. Nah, nanti jadi enak tuh kalau kita pakai konsep call API buat nge-plotting menu-menu, sorry, nge-plotting router di React-nya gitu. Jadi nanti yang muncul atau yang tampil itu kita hanya cuma perlu atur is aktifnya aja gitu. Is aktifnya kita nolkan atau kita kasih satu. Jadi bener-bener simpel banget nanti. Nah, cuma karena itu panjang guys, jadi kita nggak pakai itu dulu ya. Nanti kita pakai itu, tapi untuk sekarang nggak dulu. Sebentar, kita tambahin children. Kita akan bikin satu layout lagi di sini. Sebentar. Eh, gua mau ngelompokin by rules nggak ya? Kalau by rules itu nanti jadi panjang sih sebenarnya. Hmm, nggak usah. Kita by modul aja. Master. Gue bikin satu folder lagi namanya master. Kita bikin lagi ini untuk modul menu. Nah, nanti kita bakal bakal bikin formnya dari backend ya. Menu kita bakal bikin pengguna. Nah, ini nih mungkin buat yang kalian yang masih baru belajar, ya tentu biasanya juga yang orang-orang juga banyak sih yang udah lumayan lama ngoding juga itu biasanya bikin form
dari sisi front end, dan sepengalaman gue itu nggak dinamis sama sekali, bener-bener nggak dinamis, dan itu ngeganggu banget ya. Jadi ya untuk ini kita nggak bakal bikin form template atau form, ya form input lah, atau data itu by front end, kita bikinnya by back end. Jadi back end cuma tinggal ngirim template, nanti di front end terima template langsung tampilin kayak gitu aja. Nanti biar dinamis. Oke, kita bikin, oh sorry, ini bukan menu. Aku suka salah nih menu. Oke, menu. Kita bikin di sini index TSX. Sebentar, gue nyalain rokok dulu. Karena ini gue sambil live TikTok ya, jadi agak repot kalau TikTok. Oke, kita bikinnya index. Kita pakai komponen. Jadi buat lu kalau misalnya ngoding React, pakainya function ini, sorry gue agak sedikit beda. Gue pakainya komponen. Secara pemakaian sama aja. Cuman memang nanti konfigurasinya ada yang beda. Karena memang gue pakai TypeScript, jadi nggak enak kalau pakai function ya. Eh, gue coba gedein aja kali ya, biar yang di TikTok juga ya ngeliatnya. Nah, oke, agak sedikit kelihatan lebih besar. Oke, kita bakal coba bikin eh, state-nya. Kita biasa ngambilin router interface karena kita butuh navigasi nanti. Oke, di sini kita masukin apa? Gitu, router interface. Oke. Nah, ini udah ada. Kita sekarang pasang di router. Kita ambil aja dari sini ya. Nah, kita hapus loadernya karena kita nggak ada function yang di call sebelum layoutnya itu di generate. Nah, kita kan nggak ada ya di index. Oke, buat kalian juga yang di TikTok, yang di YouTube, kenapa gua pakai konsep kayak gini? Kenapa lazy? Karena tujuannya adalah supaya gua nggak harus ngegenerate layout banyak gitu ya, secara berbarengan. Framework apa? Pakai React, pakai React yang TypeScript. Nah, lazy ini memungkinkan gue nggak perlu harus ngeload eh, template atau codingan gue secara berbarengan dan banyak gitu. Jadi gue ngeload kalau dibutuhkan aja. Kalau nggak dibutuhkan atau nggak dipanggil ya dia nggak bakal ngeload. Jadi nggak bakal berat dari sisi aplikasinya. Makanya gue kasih lazy dan dia asing juga. Nah, untuk loader ini artinya apa? Jadi kalau di React Router DOM itu ada function namanya loader. Loader ini memungkinkan kita itu manggil sebuah fungsi sebelum template-nya itu di-generate. Jadi kita panggil fungsinya dulu, udah beres, fungsinya selesai, baru template-nya di-generate. Kalau bahasanya JS juga kah? Enggak, ini gue nggak pakai bahasa JavaScript, gue pakainya yang TypeScript. Kita bikin di sini master. Kita samain ya kayak yang ada di sini ya. Di sini ada namanya master. Oke, kita samain terus kita bikin, oh kita butuh master index. Sorry. Kita butuh index master. Sebentar. Ini. Ngapain gue pakai index master? Gue langsung aja di sini. Master menu.
pakai tutorial pakai video TikTok ya. Udah tutorialnya jangan pakai video TikTok. Eh, lu pakainya eh sorry, bukan pakai video TikTok. Lu pakainya YouTube, YouTube di profil gua ada YouTube, ada link YouTube. Nah, lu lihatnya di YouTube. Itu udah ini udah part ke-11 kalau nggak salah apa part ke-12 gitu. Jadi part satu part 2 setiap recordnya itu gue taruhnya di YouTube bukan di TikTok. Jadi lu lihatnya di YouTube aja. Kalau mau yang lengkapnya ya. Layout, master, kita pergi ke menu, kita ambil index. Nah, kita ganti di sini nama variabelnya menu. OTW nonton. Oke. Nah, jadi gini. Nah, ini ya, kita pakai children di dalamnya ada master, ada menu. Nah, ini kita nggak perlu pakai slash lagi, nanti dia double. Jadi slash slash master. Kan kayak gitu ya, kita pakainya master menu. Oke, gini aja cukup. Nah, bisa juga sebenarnya kita gini bikinnya ya. Jadi kita bikin bikin grup, kita bikin grouping children, kita copy path-nya, kita langsung ngambil aja children. Nah, kita grouping di sini kita ambil master slash menu. Nah, jadi nanti ada yang di grup di dalam grup master itu ada menu, ada pengguna, ada yang lain sebagainya lah ya. Kira-kira gitu. Oke, kita setup di menunya, menu yang tadi kita buat mana nih? Oke, kita coba cek master pengguna menu. Oke, menu belum bisa diklik ya. Kita setup di eh, komponen menunya itu ada di mana tadi? Di dashboard. Nah, di sini kita kasih fungsi on click ya. Fungsi on click-nya sebentar, gue cek dulu. Oke, 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 oke. Nah, ini ya. On click-nya itu ada dua. On click ketika lu sebagai menu parent, jadi ada dia sebagai kan kita ada dua ya. Ada dia parent menu, ada dia children menu. Nah, nanti dia ada dua kondisi. Jadi on click-nya juga kita harus kasihnya dua. Ada di on click kondisi pindah halaman ketika dia dikliknya sebagai parent menu, sama yang sebagai children menu. Oke, kita coba kasih on click. Nah, di sini ada di set state ya. Nah, state ini adalah untuk yang kemarin kita bikin itu adalah untuk munculin ini ya, si menu-menu children-nya di bawahnya. Kita kasih kondisi aja di sini jika dia eh oh, sorry. Jika dia show, oke dia children ya. Jika dia children length-nya lebih dari 0, maka artinya dia punya children. Dan nanti dia munculinnya cuma children aja. Tapi kalau misalkan bukan, dia pindah halaman. This props, kita ngambil props dari si router interface ya. Kita kan udah bikin router interface. Di dalam router interface kita udah bikin prop custom untuk dari function model JavaScript kita pindahin ke TypeScript. Nah, ini jadi kita manggilnya navigate, navigasi, sorry navigate, kok navigate ya? Sebentar. This from navigate, oke. To-nya kita pergi ke master slash oh sorry, bukan master. Kita panggilnya itu adalah sebentar. Nama kolomnya apa? URL. Navigate-nya res.url. Oke. Nah, yang di bawah children kita bakal manggil lagi. Di sini kita kasih on click lagi. Di sini kita jangan lupa pakai area hidden ya, biar dia nggak warning. Kita kasih true. Nah, on click di sini kita bakal pindah ke halaman. Disprop, navigate,
Nah, halamannya itu kan adalah kombinasi ya, kombinasi dari eh, dia sebagai master, sorry, dia sebagai parent menu dan dia sebagai children menu, kira-kira gitu. Jadi dia kita harus setup kombinasi. Nah, kombinasinya itu gimana? Ini sebenarnya agak sedikit tricky. Kenapa? Karena kita harus 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 nge-query sebenarnya. Logiknya kita tuh harus nge-query. Gimana cara kita bisa ngambil apa namanya? Gimana caranya HDSQL nggak hilang ketika idle, Bang? Ya, ya lu jangan di close. Sebenarnya gitu, lu jangan di close aja sih sebenarnya. Kalau di X ya dia hilang nanti. Ya tuh gini aja tuh. Nah, ini dia ini agak sedikit tricky. Kenapa? Karena dia kan sebagai children. Nah, mau nggak mau menu ini tuh dia harus ngambil parent-nya. Contoh di sini kita mau navigasi ke master menu. Di URL database-nya kita tuh sebenarnya cuma ngasih URL-nya tuh adalah menu. Nggak lengkap gitu ya, nggak lengkap kayak master menu gitu. Dia nggak lengkap. Kalau misalnya lengkap enak, kita ngasihnya langsung by URL aja, sama kayak yang di parent. Tapi karena dia langsung menu, harusnya nanti kan dia tuh manggilnya gini, slash master slash menu. Nah, balik lagi, menu itu ada di child, sedangkan masternya itu ada di res. Kira-kira gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak nge-query, itu nanti dia tabrakan. Kira-kira gitu. Dia bakal tabrakan. Dia bisa bisa punya indikasi dia untuk tabrakan sama menu yang lain. Jadi kita bukanya menu untuk master, dia tiba-tiba malah bukanya untuk master yang lain atau untuk parent yang lain. Jadi punya indikasi tabrakan. Memang paling baiknya adalah kita eh, melakukan query, kira-kira gitu. Nah, kita tuh bisa manfaatin dari namanya Lodas. Ini ada lodas.com ya. Ah, ini gak enak amat di TikTok ya. Dia nggak boleh merokok. Nah, di lodas.com ini kita tuh bisa bisa ngambil 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 nilai kira-kira gitu. Jadi kita bisa melakukan query untuk sebuah array hanya berdasarkan key-nya aja dan key-nya tuh juga bisa spesifik. Kira-kira gitu. Jadi contoh misalkan gini, dia punya array, contoh gini ya, ini dia objek kira-kira gitu. Tapi array pun bisa. Nah, balik lagi karena kan respon kita untuk argumen atau variabel child sama variabel res ini udah dalam bentuk objek, jadi kita sebenarnya bisa nih nanti apa namanya langsung aja ngambil sesuai dengan arahannya dari Lodas. Nah, sampel kalau di Lodas itu kita punya sebuah objek, terus kita mau ngambil nilai angka 3 nih, kita mau ngambil value-nya 3 ini gitu. Kita bisa melakukan query berdasarkan key-nya. Nah, key-nya punya A ini data type-nya array, dibilang gitu kan. Makanya A tanda siku array kosong. Nah, berarti dia ngambil array pertama. Array pertama isinya adalah ini. Terus dia ngambil lagi array KB dari dalam B-nya itu ada key lagi C. Makanya dia cara ngambilnya kayak gini untuk bisa ngasilin atau outputnya nilainya 3. Nah, sama kayak yang ada di sini. Eh, kita bisa nanti ngecek by ID. Jadi kita bakal nge-compare antara parent ID dengan ID. Kira-kira gitu. Nah, kita coba pastiin ya, bisa nggak ya? Sebentar kita coba pastiin dulu. Oke, kita coba mikir dulu ya. Lodas. Sebentar, gue dulu udah ada Lodas belum ya? Jangan-jangan gue belum ada Lodas. Oke, kita coba cek. Udah ada. Kita import ya. Get from Lodas. Oke, kita ambil getnya. Get. Nah, objeknya itu kan adalah si
parent ya, berarti di sini res. Kita akan manggil. Nah, ini petnya. Petnya itu kita harus samain di mana sebentar, gue mikir dulu. Eh, sebentar. Kita coba cek dulu ya responnya ya. Semoga aja responnya bagus ya. Kita bikin responnya udah bagus. Kalau udah bagus, kita nggak perlu pakai lodas-lodas lagi nih. Sebentar, kita tutup dulu. Oke, nggak apa-apa deh. Kita coba cek ulang respon dari front end-nya, dari back end-nya, sorry. Kenapa nggak pakai kelas komponen, Bang? Kenapa pakai kelas komponen? Kenapa pakai kelas komponen? Gini, kalau lu pakai function, ini pengalaman gua aja ya. Ini ya karena balik lagi kebodohan gua aja. Jadi kalau gua di React itu pakainya function gitu ya, pakai function untuk komponen. Itu kan gua ketika mounted ya, mounted itu artinya gua nge-call function pada saat layoutnya itu berhasil di generate, gue bakal langsung nge-call function. Gue coba contohin ya. Jadi eh, kalau di React, kalau lu pakai function itu lu pakainya use effect atau use callback kayak gitu ya. Nah, use effect di function itu lu tuh nanti bisa manggil functionnya jadi berkali-kali. Jadi misalkan ketika lu manggil function user profile dari API ini misalkan gitu, terus lu manggilnya di dalam use effect kayak gini nih misalkan use effect. Nah, misalnya lu kayak gini nih bikinnya. Nah, lu manggil function nih misalkan di sini ya, fetch menu. Nah, lu nanti manggil API-nya itu dua kali gitu. Jadi dia udah manggil fetch menu, dia manggil lagi fetch menu lagi gitu. Nah, itu tuh pengalaman gue tuh sering banget kayak gitu dan gue nyari-nyari tuh memang dia ya seperti itu gitu. Dan ketika gue bakal ngeset variabel ya dari state gitu ya di dalam fetch menu nih contoh gue kan ngeset up state list menu ya dari responnya fetch API menu ini gitu. Gue setup di dalam state. Nah itu tuh bakal gue bisa bisa apa ya? Apa sih namanya? Infinity. Jadi gue ngelooping terus gitu nge-call. Nah itu tuh jadi repot dan itu tuh malah ngeganggu lah kira-kira gitu ya. Jadi ya gue pakai yang standar aja dan sesuai dengan rekomendasi dari React-nya di mana pakainya komponen. Jadi ya udah gue pakainya komponen dan komponen lebih enak. Untuk manggil call pertama gue cuma pakai komponen did mount. Dan ini udah pasti bakal sekali aja dipanggil gitu untuk fetch menu. Nah, sebagai contohnya di sini nih, gue manggil cuma satu doang nih. Tuh. Jadi nggak banyak lah. Oh, oke guys. Kita udah nggak perlu repot nih. Sebentar. Kita udah ada nih. Berarti kita nggak perlu lagi namanya get. Oke, kita get kita hapus ya. Kita langsung manggil aja kombinasi res titik URL tambah. Kita coba cek ya. Tambah child URL. Oke, belajar coding berapa lama bang? Kalau bootcamp 3 bulan gitu cukup nggak sih bang? Nggak cukup ya. Ini gue ngoding tuh 8 tahun ya. 8 tahun kalau nggak salah gue itu. Seingat gue ya, kalau gue ngitung-ngitungan kasar ya. Dan kalau bootcamp 3 bulan itu ya mendingan jauh sebut bootcamp karena nggak bakal bisa. Kecuali lu memang mau kerja keras ya. Gue aja ngoding itu pada saat awal-awal pertama kali ngoding setiap hari pagi siang malam gue nggak pernah keluar kamar dan kerjaan gue cuma ngoding dan ngoding. Keluar kamar mungkin gue cuma kayak mandi, makan kayak gitu, doang, kayak sholat kayak gitu doang. Selebihnya ya gue di rumah di dalam kamar 2 tahun hanya untuk ngoding. Kalau React, bentar. Bukannya bisa cuma sekali dipanggil doang bang pakai use effect. Sebenarnya
Maksudnya sekali itu memang kita pakai use effect-nya satu satu function use effect-nya tuh beneran memang sekali, emang bener sekali. Tapi kan di dalam use effect itu kita bakal melakukan fetching atau apa ya? Inisialisasi dari variabelnya. Misalkan kita punya nilai boolean misalkan open. Nah, booleannya dari false kita bikinin true, misalkan kayak gitu kan. Itu kan nanti kan taruhnya di use effect, kira-kira gitu. Nah, terus juga kalau misalkan kita mau manggil komponen kayak contoh function kayak contoh gue ini ada function fetch menu. Ini kan dia di call menunya pada saat halaman dashboardnya selesai di generate. Kalau misalnya pakai use effect, itu nanti dia nge-call fetch menunya itu dua kali. Jadi nge-callnya itu dua kali, nge-looping gitu. Nah, kalau misalkan di dalam fetch menunya juga gua bakal naruh state atau gua ngupdate state ya, ngupdate state list menu contohnya di sini. Itu kalau misalkan gua salah pasang atau gua udah pakai kombinasi banyak state dan banyak kondisi, itu nanti gue bisa-bisa keliru dikit aja. Nanti dia bisa nge-looping. Jadi dia nge-call API-nya tuh terus gitu, unlimited gitu. Oh sorry, apa namanya? Terus-terusan gitu tuh, nggak terbatas. Jadinya makanya itu sedikit kasar sebenarnya kalau menurut gua. Kalau buat gua pribadi ya itu pakai use effect. Gua lebih senangnya pakai komponen karena dia lebih safe. Kira-kira gitulah. Kalau React lebih simpel pakai function gak sih Bang dibandingkan kelas? Kalau buat gue pribadi karena gue biasanya pakai TypeScript, JavaScript itu nggak terlalu bisa juga pakai JavaScript, cuman JavaScript menurut gua terlalu barbar ya. Gua nggak ada batasan nih buat gua pribadi nge-custom atau pakai function atau variabel seperti apa. Jadi bener-beneran sebebas sesuka hati gua gitu. Jadi kalau misalkan gua keliru atau gua salah atau gaya ngoding gua kayak gini, ya kalau pakai JavaScript bisa-bisa aja gitu. Nah, nanti pada saat gua kolaborasi bareng tim, itu nanti tim gua atau partner gua tuh bisa kebingungan sama gaya coding gua karena di JavaScript-nya tuh nggak ada pattern gitu. Dia bener-bener sebebas gua aja mau gua ngoding gitu. Nah, makanya karena gua nggak mau terlalu barbar gitu ya. Jadi gua mau bikin kayak sedikit ada kontrol dan ada stylenya atau ada aturannya gitu. Makanya gua pakai React pakai TypeScript dan di React enak pakai TypeScript. Oke, good. Dapat ya. Ini Bang, aduh saya nggak perhatiin tadi. Apa nih? Belajar coding berapa lama? Eh, 8 tahun. Seingat gue sih 8 tahun. Seingat gue tuh 8 tahun. Kasarnya tuh sekitar 8 tahunan lah gue tuh belajar coding. Dan gue dulu mulainya bukan dari website, tapi dari mobile. Jadi gue awalnya mobile developer, terus gue kembangin lagi ke website. Jadi akhirnya sekarang gue megangnya ya dua, bisa gue ganti lah kira-kira gitu. Kan sekarang biar dapat inspirasi pas mainin front end, selama ini jadi back end terus. Dulu juga gue back end ya, cuman gue akhirnya main front end karena gue itu tertarik sama yang namanya ini ya apa sih namanya dia GSAP. Gue tertarik sama namanya GSAP. Di situ library untuk animasi. Jadi ya karena gue tertarik dengan GSAP itu untuk bikin animasi di front end, makanya gue akhirnya coba belajar front end dan ternyata enak kalau misalkan lu juga bisa pakai front end juga. Pakai Next.js Mas? Enggak Om, saya pakai React doang, React murni React, nggak pakai turunannya. Karena backendnya saya pakai pakai ini Mas, apa namanya? Laravel. Nah, oke ini udah beres ya. Kita balik lagi ke tugas nih, jadi kemana-mana nih. Kasihan nanti yang di YouTube. Ini udah ada ya. Ini menu kita udah bisa gonta-ganti, bisa ke menu, bisa ke beranda. Ini URL-nya udah by backend. Jadi di database kita udah setup URL-nya untuk front end. Jadi dia udah URL-nya by ini ya, kira-kira gitu. Jadi nanti enak kalau misalkan kita mau kita ganti URL
di sisi front end. Kita nggak perlu lagi ngupdate front end-nya, kita nggak perlu lagi build lagi, kita nggak perlu lagi publish lagi, ngupdate version dan segala macamnya. Kita udah cuma cukup ganti value di kolom URL aja untuk kita ganti master. Nah, karena sekarang kita masih manual ya untuk sisi apa React Router DOM-nya. Jadi nanti nextnya kita bakal coba custom ulang. Jadi untuk React Router DOM ini kita bakal coba ganti di mana nanti dia bakal nge-call by API. Jadi ini kan kita masih manual coding yang manual setup. Ada nama path-nya slash, ada master. Kalau pergi ke menu ngambil layout ini gitu. Nah, ini nanti kita bakal bikin otomatis kita update by API. Jadi dia udah terintegrasi dengan backend. Jadi supaya nanti lebih dinamis lagi. Bang, ada saran tempat buat internship buat SMK? Eh, oh lu SMK ya? Kalau anak kuliah itu kan kampus Merdeka ya. Nah, gua nggak tahu nih kalau buat anak SMK tuh kampus merdekanya anak SMK tuh apa ya? Tapi kalau misalkan saran gua, kalau lo buat magang internship fokusnya adalah ngoding, sebenarnya lu bisa coba apply di beberapa perusahaan-perusahaan yang rintisan, bukan startup ya. Rintisan di sini artinya bukan startup, perusahaan-perusahaan yang masih kecil aja dulu, yang ada di kota lu, kira-kira gitu. Jadi jangan langsung yang high, yang gede gitu ya. Kenapa? Karena nanti lu nggak bakal bisa ngerasain keruwetannya dan lu nggak bakal bisa dapet tantangan lu buat belajar improvisasi, apalagi dari sisi pengetahuan lu ngoding, kira-kira gitu. Kalau udah yang gede itu biasanya dia udah stable, baik dari divisinya, timnya, segala macamnya dia udah stable, sehingga nanti kemungkinan lu untuk explore diri lu lebih banyak itu jadi lebih sedikit, karena lu jadi nggak jadi kurang kreativitasnya gitu, karena ya udah ada prosedurnya, udah ada timnya, udah ada cara-caranya gitu. Nah, kalau misalkan yang masih kecil-kecil tuh biasanya lu dituntut untuk lebih banyak kreativitas gitu. Jadi memang cocoknya kalau buat interest itu yang masih perusahaan-perusahaan kecil. Oke, kita lanjut lagi. Tugas kita menu udah. Nah, ini buat halaman pengguna nih. Halaman penggunanya agak agak sedikit banyak ya. Kita bakal coba setup lagi di video nextnya ya. Ini gue udah berapa berapa menit nih? Udah 42 menit coy. Ini buat di YouTube nanti nih. Kita cuma baru dapat ini doang. Mas sendiri coding dapat seberapa? Nah, maksudnya, Mas sehari coding dapat seberapa? Oh, Mas sehari ngoding dapat berapa? Ini duit maksudnya. Duit apa gimana nih? Dapat seberapa tuh apa seberapa jam? Oh, nggak ngerti nih. Thank you Mas sarannya. Ya, lo coba yang masih kecil-kecil perusahaannya, biar lo lebih 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 biasa buat eh, kreatif nanti. Oke, kita coba lanjut lagi ya. Redesign menu box. Ini belum nih. Kita nanti bakal ngambil dari tadi mana sih? Facebook Meta Business Suite. Meta Business Suite. Oke. Nah, nanti kita bakal bikin setup front end-nya untuk menunya baik seperti ini ya. Jadi kita coba samain menunya kayak gini dan nanti ya kita bakal bikin persis sama kayak gini untuk beberapa template. Tapi nggak persis sama ya. Referensinya nanti kira-kira dari sini. Tapi nanti ini karena panjang kita bakal bikin di video selanjutnya sih. Terus ini untuk tambah menu, untuk akses ini udah oke. Kita juga udah setup halaman, sorry, kita udah setup routingnya juga ya. Terus juga tadi ini buat halaman pengguna. Nah, halaman pengguna ini kita bakal bikin video di selanjutnya. Kenapa? Karena nanti halaman pengguna itu kita kita generate-nya bukan by front end ya. Ini buat yang kalian mungkin sedikit hal baru. Jadi nanti di front end kita hanya akan bikin komponen aja dan untuk form-formnya, untuk tabelnya, untuk datanya, semua itu udah by backend. Jadi di front end itu murni pure hanya ngambil data aja.
nggak ada di apa namanya, setup atau manipulate data dan segala macamnya itu nggak ada, pure semua dari backend kalau urusan data. Nah, nanti gue bakal ngasih contoh gimana eh, versinya gua itu untuk bikin eh, halaman sedinamis mungkin, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan nih, contoh tolong dong tutup kolom nama di tabel menu, misalkan gitu ya. Nah, gue nggak perlu buka-buka front end, gue cuman cukup buka back end, tutup aja di Node aja, udah gitu langsung otomatis ketutup di front end. Nah, kira-kira gitu. Kalau misalkan gua sekarang caranya masih biasa ditaruh di front end, jadi nanti misalnya ada kebutuhan, tolong dong ditutup kolom menu di tabel A, misalkan gitu. Nah, gua berarti kan stepnya harus buka front-nya dulu, gua cari dulu layoutnya, gua cari dulu codingannya, gua scroll lagi, terus nanti udah gitu gua note lagi, mungkin ada CSS yang perlu kiranya gua setup kalau misalnya memang harus gitu kan. Nanti udah gitu versionnya gua ganti lagi biar change-nya di sisi pengguna itu nggak stuck. Terus nanti gue harus build lagi, gue update lagi, nanti runnernya di running lagi. Nanti kan jadi prosesnya lebih lama banget ya. Nah, itu jadi makan waktu dan nggak efisien. Makanya nanti gue akan pindahin semuanya ke belakang. Oke, nah ini buat teman pengguna dan kita akan bikin video selanjutnya. Untuk sekarang statusnya masih tetap progres saja. Kita jangan update statusnya jadi down, tapi kita kasih note sekarang baru selesai bikin root menu dan master menu di database. Oke, kita send. Nah, biar nanti ada komennya. Kita bakal pindahin juga tanggalnya. Kita geserin tanggalnya nanti di tanggal 7 ya. Jadi di tanggal 7 kita bakal geserin tanggalnya. Sehingga nanti besok gue bakal coba lanjutin lagi untuk ini. Entah mungkin pagi atau mungkin malam. Kita lihat waktu aja nanti besok. Nah, sama nanti berarti di sini gue mesti tambahin lagi tugas buat form dinamik di backend, template dynamic form di backend dan komponen di front end. Nah, jadi nanti di front endnya kita udah pure by komponen ya. Jadi kalau misalkan kita ada kebutuhan untuk nampilin table, itu kita nggak bikin manual satu-satu gitu ya, bikin table di halaman menu ada bikin table lagi, di halaman pengguna ada bikin table lagi, di halaman lain bikin table lagi. Enggak, kita dibikin di satu kelompok, kita bakal coba bikin komponen table yang sangat-sangat dinamis di sisi front end, sebisa mungkin kita dinamisnya, sehingga nanti bisa match ya sama format yang bakal dikirimin untuk template table dari sisi backend. Nah, ini komponen di front end, form, dan table ya. Oke, kita bakal coba referensi dari Google. Oke, terus kita juga bakal bikin sebentar, kita coba ganti dulu tanggalnya, statusnya belum mulai. Terus kita bakal bikin lagi satu eh, ini update style menu dari Mekari. Mekari ya, ini aplikasi Mekari, platform Mekari kalau kalian tahu. Kita bakal coba ngambil ngambil contoh UI dari Mekari dan meta bisnis. Ini kita ambil referensi
cari referensi di internet. Oke, kita juga ini tapi jangan tanggal 7 ya, karena tanggal 7 mepet nih. Kita juga ada harus ngupdate aplikasi WA Manager, jadi jangan tanggal 7 deh. Kita bikin tanggal 8. Oke, kira-kira gitu aja buat yang UMKM digital ya. Kita coba upload dulu di Git. Kita masukin di Git. Ini masih yang dev, menu, modulnya modul menu, setup, root, by URL database. Oke, kita publish. Oke, gitu aja buat yang di YouTube ya. Jadi kita nanti bakal ketemu lagi di video selanjutnya.